Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tema kali ini kami akan buka sesi podcast tentang jihad. Tapi kita akan perkenalan dulu. Kami dari kelompok 7. Saya Rizky Arrahman sebagai host. Dan saya Farah Mirza Maulana sebagai host. Saya Rohma Indar Puspita sebagai narasumber. Saya Muhammad Iqbal Triangga Permana sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Satrio Aldi Prabowo sebagai narasumber. Oke. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih jihad itu. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Islam dan menjaga din atau agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bidang-bidang yang ada di dalam jihad menurut Al-Quran. Mungkin untuk Farhan bisa dilanjutkan menggantikan saya sebagai host. Oke, seperti yang Rizky Arrahman bilang, kita akan menjelaskan bidang-bidang dalam jihad. Oke, seperti yang tadi Mas Rizky Arrahman bilang, kita akan bertanya dan minta penjelasan tentang bidang-bidang dalam jihad. Kita akan bertanya kepada Kak Rohma, apakah ada jihad di bidang ekonomi? Mohon penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jihad dalam bidang ekonomi, yaitu perniagaan. Perniagaan adalah jihad yang sangat dituntut oleh Islam. Ia dilihat sebagai satu fardu kifayah yang mampu meningkatkan penguasaan ekonomi orang Islam. Ekonomi yang mantap adalah keperluan utama untuk membolehkan umat Islam untuk terus bersaing dalam keadaan dunia hari ini. Jadi sekiranya itu pengertian jihad dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Rohma. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Apakah ada hukum-hukum jihad dalam bidang ekonomi? Boleh dijelaskan? Baik, ada Kak. Hukum jihad dalam ekonomi itu secara umum sama dengan hukum jihad itu sendiri. Ia adalah kefarduan yang ditentukan oleh syarak dan merupakan keperluan yang dituntut oleh akidah. Dalam banyak tempat dalam Al-Quran, jihad ekonomi atau jihad dengan harta disebut bersekali dengan jihad nyawa. Antaranya ialah firman Allah SWT ketika menggambarkan sifat-sifat orang yang beriman. Ya, sekiranya itu tersebut hukum dalam berjihad, Kak. Oke, terima kasih. Terus dalam bentuk-bentuk jihad apa dalam ekonomi apakah ada bentuk-bentuknya? Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk jihad dalam bidang ekonomi. Yang pertama, tuntutan mencari penghidupan. Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya. Lalu yang kedua adalah kemuliaan bekerja. Kemuliaan bekerja merupakan ibadah. Oleh sebab itu, setiap insan hendaklah menyadari dan menghayati bahwa setiap kegiatannya menjalankan kerja yang halal adalah wajib baginya dan harus dimulai dengan niat ibadah. Yang ketiga adalah pengeluaran barang yang halal. Pada asasnya, sesuatu benda atau sesuatu perbuatan itu tidak lepas dari 5 perkara, yaitu halal, haram, sunnah, makruh, dan harus. Selanjutnya ialah menegakkan kebenaran sistem Allah,
yaitu mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian, adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Lalu yang terakhir ialah membuktikan keadilan sistem ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aktivitas penting manusia yang melibatkan hubungan langsung antara manusia dengan manusia. Jadi itu tadi Kak, bentuk-bentuk jihad dalam bidang ekonomi. Ya. Tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Terus apakah ada kepentingan jihad dalam ekonomi? Tentu saja ada Kak. Saya akan menjelaskan kepentingan jihad dalam ekonomi, yaitu menyebarkan keadilan ekonomi Islam. Yang dimaksud dari menyebarkan keadilan ekonomi Islam ialah ketika sesuatu pelaksanaan jihad ekonomi yang dilakukan itu disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya semata-mata. Maka sudah pasti setiap pelaksanaan jihad ekonomi dibuat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan, dan dengan pengajaran yang baik agar tidak memberi gambaran yang tidak baik dan disalahartikan. Itu tadi Kak, kepentingan jihad dari bidang ekonomi. Siap. Dari semua penjelasan tadi, apakah ada kesimpulannya? Iya Kak, yang dapat disimpulkan dari jihad bidang ekonomi ialah umat Islam hendaklah memiliki akidah dan semangat ukhuwah yang kuat sesama Islam. Penguasaan ilmu dalam bidang membangun ekonomi hendaklah dititik beratkan. Dan umat Islam hendaklah mengutamakan produk halal yang dihasilkan oleh umat Islam. Karena sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi. Serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar pengakuan Islamnya. Terima kasih. Seperti itu. Oke. Untuk host Rizky Arrahman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang terima kasih nih waktunya Kak. Kalau untuk ekonomi sih kayaknya udah jelas ya. Mungkin aku mau nanya lagi nih buat narasumber yang lain ya. Untuk Kak Muhammad Iqbal. Ini aku mau nanya tentang jihad di bidang sosial. Jadi pertanyaanku, bagaimana sih mengimplementasikan jihad secara kontekstual dalam bidang sosial? Mungkin waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Muhammad Iqbal menjelaskan. Baik, terima kasih Kak Rizky Arrahman. Saya akan menjawab pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan jihad secara kontekstual dalam bidang sosial. Seperti yang kita ketahui, jihad tidak selalu identik dengan peperangan, terlebih lagi pada zaman sekarang di Indonesia, ketika keterbelakangan masih cukup tinggi, kemiskinan juga cukup tinggi. Implementasi jihad secara kontekstual dalam bidang sosial, yaitu dengan cara membantu mereka yang tidak punya, membantu mereka yang memiliki keterbatasan sandang, pangan, dan papan. Itu sebabnya jihad bukan untuk berani mati di jalan Allah, tapi jihad pada zaman sekarang adalah jihad untuk hidup di jalan Allah. Seperti yang dikatakan para ulama, jihad itu penting dikembalikan kepada makna asalnya. Bahwa jihad adalah keberanian untuk bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah. Bersungguh-sungguh membantu orang yang membutuhkan pertolongan seperti fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti seberapapun yang kita infakkan. Sebab satu-satunya amal soleh yang atau ibadah yang langsung digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adalah infak yang telah tercantum dalam Al-Quran Surat As-Saba ayat 39. Maka tidak ada ruginya melakukan kebaikan dengan membantu atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan. Membantu orang juga tidak perlu dilihat dari agamanya. Itu sebabnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini bisa memperlebar bantuannya. Bisa dilebarkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Berjihad membantu mereka yang tidak punya adalah salah satu pengertian jihad yang relevan untuk diterapkan dalam konteks sekarang ini. Itu saja jawaban dari saya dari Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih berjihad di era pandemi COVID-19? Karena kan kita lagi menghadapi COVID nih. Nah, itu gimana cara berjihadnya? Kan sosial tuh harus bertemu tuh. Nah, terus untuk menjalankan jihadnya di saat pandemi ini, menurut Kak Iqbal itu cara yang tepatnya tuh gimana? baik. Sekarang saya akan menjawab bagaimana sih berjihad di era pandemi ini, yaitu COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini adalah momen umat Islam untuk berjihad, membantu kaum duafa dan fakir miskin, termasuk pada janda-janda miskin, orang-orang miskin, dan sebagainya. Sebab mereka ini merasakan betapa dahsyatnya akibat COVID-19 ini. Ekonomi negara juga banyak yang hancur, banyak orang yang ter-PHK, sehingga penghasilan tidak menentu. Pada saat seperti ini, kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta sangat dibutuhkan uluran tangannya, sehingga mereka dapat bertahan hidup setidaknya untuk makan sehari-hari. Berjihadlah sesuai dengan kemampuan kita, dengan pikiran, tenaga, dan harta, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Dan atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan bahu-membahu membantu satu sama lain, Indonesia dapat menurunkan penularan COVID-19. Itu semua tidak lepas dari jihad umat muslim untuk saling bergotong royong, membantu sesama manusia, dan semoga saja pandemi ini dapat segera berakhir. Apalagi baru-baru ini terjadi bencana erupsi Gunung Semeru yang melanda Lumajang. Nah, itu semua rakyat Indonesia bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, dan banyak yang membuka donasi mereka yang terdampak erupsi. Itu merupakan sebuah jihad dalam bidang sosial. Baik, itu saja. Oke. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Iqbal. Pendapat Kak Iqbal, eh, apakah implementasi jihad secara kontekstual dalam bidang sosial di Indonesia? Apa saja gitu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan dan bisa disebutkan jika ada dari Kak Iqbal. Baik, implementasi jihad secara kontekstual dalam bidang sosial di Indonesia ya. Implementasi jihad secara kontekstual dalam bidang sosial menurut saya sudah sangat bagus karena masyarakat Indonesia mayoritas peduli dan empati terhadap masyarakat yang kurang mampu. Banyak donasi yang terkumpul dengan hasil yang cukup banyak akibat akibat dari kepedulian masyarakat Indonesia. Bahkan sampai masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang memberi donasi terbesar ke Palestina. Hal tersebut membuat Indonesia disebut negara paling dermawan di dunia yang diulas pada beberapa media global. Masyarakat Indonesia mayoritas telah melakukan jihad dalam bidang sosial yang mereka sadar atau mungkin mereka ada yang belum sadar bahwa itu merupakan jihad juga. Tetapi akibat itu semua ada dampak negatif untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia yang sangat
membuat beberapa orang yang memberi mereka yang kurang mampu ya biasanya. Itu membuat orang-orang menjadi mental pengemis. Ada beberapa dari mereka yang kurang mampu berpikir bahwa mereka tidak perlu bekerja keras atau bahkan tidak bekerja keras. Karena nanti pasti akan mendapat bantuan menurut mereka. Itu membuat jumlah pengemis di Indonesia semakin tinggi atau bahkan meningkat. Yang mengejutkan lagi, pengemis dijadikan bisnis yang terorganisir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya memang hal yang sangat baik pun pasti ada juga dampak buruknya. Dan sebaliknya juga keburukan pasti ada juga kebaikan walaupun kecil. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih buat Kak Iqbal. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tentang jihad ini masih banyak ya, masih ada beberapa bidang. Bisa dilanjutkan lagi untuk Kak Farhan untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Mas Rizky Arahman. Saya ingin bertanya kepada Satrio Aldi Prabowo. Apakah ada jihad di bidang pendidikan? Mohon dijelaskan. Ada beberapa, yaitu jihad taklimi. Untuk menguasai kepemimpinan dunia dan peradaban seperti generasi terdahulu, kaum muslimin harus tetap berusaha lebih keras merombak sistem hidup mereka saat ini yang jamu dan mematikan kreativitas, terutama dengan merombak sistem pendidikan yang merupakan sarana paling penting yang akan menentukan arah dan tujuan serta martabat kaum muslimin. Tidak ada manusia yang berkualitas tanpa adanya pendidikan dan segala perlengkapannya. Tanpa adanya sistem terpadu juga tidak akan melahirkan ulama-ulama besar, cendekiawan muslim serta manusia berprestasi dan unggul. Jihad dengan melalui pendidikan ini merupakan proses penegakan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sarana pendidikan dan segala perlengkapannya. Tidak hanya belajar saja yang disebut jihad, tetapi juga mengajarkan ilmu yang merupakan jihad. Pemberantasan kebodohan terhadap mazhab Islam adalah sebuah kewajiban kaum muslimin. Adapun sarana-sarana dalam jihad pendidikan yang dapat dilakukan, membuat lembaga pendidikan, majelis taklim, meneleh buku keislaman, dan nasihat. Oke. Lalu apa sih pengertian pendidikan dalam Islam? Istilah pendidikan dalam konteks Islam telah banyak dikenal menggunakan tema yang beragam, yaitu at-tabiyah, at-taklim, dan at-tatib. Tiap-tiap istilah yang mempunyai makna itu Istilah pendidikan dalam konteks Islam telah banyak dikenal menggunakan tema yang beragam, yaitu at-tabiyah, at-tatlim, dan at-tadib. Tiap-tiap istilah itu mempunyai makna dan pemahaman yang berbeda, walaupun dalam beberapa hal tertentu memiliki kesamaan makna. Al-Jauhari mengartikan at-tabiyah rabban Al-Jauhari mengartikan at-tabiyah rabban dan rabbat dengan memberikan makanan, memelihara, dan mengasuh. Selanjutnya istilah taklim berasal dari kata al-lama yang berarti proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Muhammad Naqib Al-Attas mengartikan kata taklim sebagai proses pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar. Menurutnya, jika istilah taklim disamakan dengan istilah tabiyah, taklim mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu sehingga maknanya menjadi universal daripada istilah at-tabiyah, sebab
at-tarbiyah tidak memiliki segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksternal. Adapun istilah takdib mengandung pengertian sebagai proses pengenalan dan pengakuan secara mengangsur-angsur yang ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, kemudian membimbing dan mengarahkannya pada pengakuan dan pengenalan kekuasaan dan keanggunan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses perubahan menuju arah yang positif. Dalam konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah jalan Tuhan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam dalam konteks perubahan ke arah yang positif ini identik dengan kegiatan dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sejak wahyu pertama diturunkan dengan program Iqra atau membaca, pendidikan Islam praktis telah lahir. Islam, ya ini sebuah proses pendidikan yang melibatkan dan menghadirkan Tuhan. Membaca sebagai sebuah proses pendidikan dilakukan dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Oke, lalu apakah ada dasar-dasar pendidikan di dalam Islam? Pendidikan Islam membagi sumber atau dasar yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari pendapat Hasan Langgulung bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber nilai Islam yang paling utama. Sebagai sumber asal Al-Quran mengandung prinsip-prinsip yang masih bersifat global, sehingga dalam pendidikan Islam terbuka adanya unsur ijtihad dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan prinsip dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dalam ijtihad, al-masaklah, mursalah, ihtisam, dan qiyas. Seperti itu. Oke. Lalu saya ingin bertanya, apa saja kegiatan jihad dalam bidang pendidikan jika ada? Halo, apakah Satrio masih bersama kami? Halo?
mau apa lali lek? Itu pertanyaannya adalah apa saja kegiatan jihad di dalam bidang pendidikan? Kegiatan jihadnya. Jihad dalam pendidikan. Jihad pendidikan yaitu seperti mengadakan pengajian di masjid, membuat agenda majelis taklim dan sekolah sendiri seperti mengadakan pondok pesantren atau juga yang mengadakan mabit Quran dan ada salah satunya ada pelajaran wajib yaitu pendidikan agama Islam. Oke, lalu ada satu lagi pertanyaan dari saya. Apa pengertian dari jihad di bidang pendidikan? Pengertian jihad di bidang pendidikan yaitu mengajarkan dan menceritakan apa saja kisah-kisah Nabi dan apa saja yang diajarkan Nabi setelah mencari tahu atau membaca sejarah Nabi pada zaman sedang berjihad di kota-kota untuk menyampaikan ajaran Islam. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Satrio Aldi Prabowo. Saya akan serahkan ke Mas Rizky Ar-Rahman. Oke, saya lanjutkan. Mungkin Mbak Rohma masih stay, bisa bantu saya untuk melancarkan podcast ini. Saya ditemani sama Mbak Rohma untuk pertanyaan berikutnya. Halo Mbak Rohma. Halo. Ya, pertanyaannya nih, upaya pencegahan radikalisme menurut Mbak Rohma nih apa aja nih? Mungkin bisa disebutkan. Baik, untuk upaya pencegahan radikalisme ada salah satunya membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Lalu mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Dah, stop. Udah itu aja. Oke, makasih nih untuk Mbak Rohma jawabannya. Kalau menurut Mas Iqbal gimana nih upaya pencegahan radikalismenya? Kalau menurut saya itu menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam atau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. Selanjutnya, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan tri kerukunan agama. Lalu melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Lalu melakukan Oke, stop dikat ya nanti tuh. Untuk Mas Satrio nih, nanti Satrio baca nomor tadi kan nomor 5 sama nomor 7 belum kebaca tuh. Nah, nanti baca dari 5, 7 sama 11 ya. Oke, masuk ya. Oke, makasih untuk Mas Iqbal jawabannya. Kali ini aku mau nanya ke Mas Satrio nih. Menurut Mas Satrio gimana masalah upaya pencegahan radikalisme? Untuk Mas Satrio dipersilakan untuk menjawab.
Halo, Satrio. Lantas Oke, mungkin langsung. kita dapat Bentar. mengupayakannya dengan pembinaan. Sabar, bentar. Aku mute dulu. Nanti kalau aku sudah mute langsung baca ya. Oke, 1, 2, 3. Dengan pembinaan agama bagi siswa di sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Bisa juga dengan memberdayakan lembaga pendidikan agama formal seperti RA atau BA, MI, MTS, dan MA maupun lembaga sekolah lainnya. Pendidikan agama non-formal juga dapat ikut serta seperti TKQ, TPQ, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Lalu melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi teroris. Oke, terima kasih nih untuk Mas Satrio. Mungkin Mas Farhan bisa dilanjutkan untuk pertanyaan tentang bidang selanjutnya. Monggo Mas Farhan. Iya, terima kasih atas Mas Rizky Ar-Rahman. Saya akan bertanya tentang jihad di bidang keagamaan. Boleh tolong dijelaskan tentang apakah ada jihad dalam bidang keagamaan? Kalau menurut Kak Rohma bagaimana? Contohnya. Baik, saya izin menjawab ya. Ya. Seperti hukum pada umumnya yaitu bahwa jihad fisabilillah adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban ke atas yang lain. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semuanya akan berdosa. Jadi itu tadi merupakan hukum dari jihad secara umum. Karena kita membicarakan bidang keagamaan. Jadi jihad secara umum memiliki arti seperti tadi. Begitu, Kak. Masih di mute. Maaf, ada kesalahan tadi. Oke, untuk Mas Satrio Aldi Prabowo, apakah boleh ditambah tentang pertanyaan saya tadi? Ya, jihad tadi meliputi penegakan hukum Islam, termasuk belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukumnya jihad itu adalah menghindarkan diri dari kemudaratan dan menghindarkan diri dari kekurangan makanan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam, karena rukun Islam sudah jelas meliputi 5 aspek, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Seperti itu. Kalau menurut Mas Iqbal, bagaimana? Apakah ada tambahan? Kalau menurut saya jihad itu jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran untuk kemaslahatan masyarakat manusia ataupun khususnya umat muslim di dunia jadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Akan saya lontarkan ke Mas Rizky Ar-Rahman. Untuk Mas Rizky Ar-Rahman dipersilahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tentang bidang-bidang di jihad sepertinya udah cukup. Bisa disimpulkan bahwa berjihad dalam agama seperti berulang-ulang. Oke, berarti
pertanyaan-pertanyaannya mungkin udah cukup. Makasih untuk para kakak-kakak narasumber. Jadi untuk semuanya saya mau menyimpulkan dari kelompok kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, berjihad dalam agama seperti perlu memiliki kesabaran yang tinggi dan hendaklah berkorban dengan harta dan jiwa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, umat Islam hendaklah senantiasa membaca Al-Qur'an seperti surah Al-Taubah yang banyak kisah dan hikmah di sebalik seruan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjuangan jihad Nabi Muhammad SAW di jalan Allah. Dan yang terakhir, senantiasalah kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah untuk berjihad karena ia merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Manusia dapat mengetahui hakikat dirinya, tugas serta kewajiban yang lain untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Jadi selain kita memikirkan tentang dunia, kita juga harus mempersiapkan bekal kita di akhirat. Jadi sebisa mungkin kita tetap berjihad di jalan Allah semampu kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.